Barca harus tersingkir dari Liga Champions di musim ini setelah kalah agregat 6-4 dari PSG tadi malam kayak gitu. Cuman di video kali ini aku nggak akan bahas terkait dengan review pertandingannya, maksudnya secara taktikalnya lah apa dan sebagainya, karena menurutku sudah terlalu banyak referensi channel YouTube yang membahas terkait dengan review pertandingan dan mungkin mereka menyampaikannya lebih bagus. Tapi di video kali ini aku hanya akan membahas sisi lain dari pertandingannya kayak gitu. Gini, di pertandingan pertama atau di leg pertama Barcelona itu kan menang 2-3 ya, menang Barca 2-3 setelah mereka comeback di Paris Saint-Germain gitu. Cuman di pertandingan tadi malam, ya kalau kita lihat gitu kan, sebelum kartu merahnya kan banyak Barcelona atau mendukung Barcelona bilang, ya setelah Araujo kena kartu merah permainan jadi berubah. Iya benar, 100% benar. Cuman sebelum kartu merah si Araujo, apakah Barcelona mendapat banyak peluang? Nggak banyak juga. Apakah mereka menguasai pertandingan? Nggak juga gitu loh. Artinya peluang pertama Barcelona atau gol pertama Barcelona yang dihasilkan dari akselerasi si Lamine Yamal di sebelah kanan, kemudian di tap in sama Rafinha. Sebelum gol itu, apakah Barcelona menguasai permainan? Apakah Barcelona mengurung PSG? Enggak, kan semuanya berawal dari, ya memang berawal dari bawah. Cuman sebelum proses gol itu kan mereka nggak mengalami yang namanya mengurung pertahanan lawan. Enggak kan kayak gitu. Artinya satu peluang satu gol, dan golnya juga tap in gitu. Nah, terjadilah perkara, yaitu merahnya Araujo. Sekarang pertanyaannya kita kan, apakah itu layak kartu merah? Kalau menurutku pribadi, itu layak kartu merah, walaupun agak kejam. Kenapa aku bilang begitu? Begini, jelas kalau dalam peraturan sepak bola, ketika pemain sudah bisa dilewatin dan hanya akan berhadapan 1 lawan 1 melawan penjaga gawang, kemudian pemain terakhir yaitu backnya, pemain terakhir selain kiper menjatuhkan pemain lawan itu, maka akan diganjar kartu merah karena akan langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Nah, tadi malam memang begitu, memang tarikannya agak soft, tapi kalau itu nggak ditarik maka pemain PSG itu akan langsung berhadapan 1 lawan 1 melawan Ter Stegen, walaupun belum tentu juga gol gitu. Cuman secara teori, apa yang dilakukan oleh wasit terkait dengan pelanggaran dan kartu merahnya itu menurutku itu sudah fair, walaupun agak kejam menurutku gitu loh. Oke. Nah, kemudian ya setelah Barcelona kartu merah, mentalnya PSG naik gitu. Kemudian nggak lama kemudian menit ke 30-an ya. Menit ke 30-an PSG berhasil cetak gol lewat Dembele gitu. Kemudian masuk ke babak kedua, PSG-nya berhasil cetak gol lagi lewat Vitinha. Golnya itu pun juga kalau kita lihat kan nggak ada satupun pemain yang berusaha nge-press Vitinha atau menutup ruang Vitinha. Kemudian bang gol, kemudian penaltinya Mbappe, kemudian Mbappe lagi. Ya gol keempat itu agak aneh sih, Mbappe cuman diam aja, bola ke dia gol gitu. Tapi ya bola yang nyari dia, bukan dia nyari bola itu. Cuman ya aku nggak mau bahas terkait dengan itunya gitu. Cuman aku ingin di sini membahas terkait dengan pertandingan ini membuktikan bahwa Xavi itu miskin taktik dan juga miskin pengalaman gitu. Aku akan jelaskan. Gini, terlepas dari memang wasitnya itu agak keras dan juga agak kejam, cuman kita lihat setelah kartu merahnya si Araujo, kelihatan bahwasanya Xavi ini tidak memiliki visi dalam melatih gitu. Yang ditarik malah Lamine Yamal. Ngerti nggak? Artinya Lamine Yamal ini sepanjang musim ini bermain luar biasa. Dia masih 16 atau 17 tahun gitu. Seharusnya kalau menurutku ya, seharusnya dia harusnya menarik si Rafinha selama game, selain gol yang dia ciptakan, emang dia kelihatan gak ada apa-apanya. Oke? Lamine Yamal dibandingkan dengan Rafinha itu 1000 juta % lebih hebat dari Lamine Yamal itu 1000 juta % lebih bagus dari Rafinha gitu. Rafinha kan tahunnya kayak gitu, sama kayak Anthony lah, 11-12. Nggak skillful, finishingnya juga biasa aja, mungkin passingnya yang cukup lumayan, tapi secara visi bermain biasanya yang ditarik malah Lamine Yamal. Oke? Seharusnya kalau dia mau narik ya mungkin ditarik dia Rafinha, atau mungkin siapa yang bisa ditarik lagi? Mungkin ini siapa?
Pedri mungkin bisa juga ditarik. Yang jadi penggantinya siapa? Inigo Martinez. Inigo Martinez panjang musim kerjaannya cuma satu, blunder gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya itulah yang aku bilang, kenapa Sapi ini memang sudah selayaknya harus out di musim depan. Ya memang dia mengundurkan diri untuk musim depan gitu kan. Tapi secara overall apa yang dilakukan dia itu ya menurutku menunjukkan bahwasanya dia miskin taktik dan juga dia adalah miskin pengalaman gitu. Kemudian satu-satunya pemain Barcelona yang bermain bagus tadi malam secara overall itu cuman satu pemain, Frenkie de Jong, yang bisa handle lini tengah gitu. Kemudian di menit keberapa Frenkie de Jong ditarik, dimasukkan pemain-pemain gak jelas lagi. Makanya aku bilang, aku bingung apa yang diinginkan Sapi dari Barcelona. Apakah dia ingin merusak Barcelona atau apakah memang dia nggak punya pilihan gitu. Dia punya pilihan, kenapa nggak tarik Rafinha? Kenapa harus tarik aku susah kan dibilangkan Lamine Yamal gitu, ngerti nggak? Kenapa ditarik Lamine Yamal ini gitu loh, ngerti nggak? Jadi iya gitu loh. Kalau feelingku, kalau Yamal itu masih bermain, feelingku Barcelona masih bisa ngelawan, setidaknya melalui counter attack gitu, karena si Yamal ini punya determinasi, punya kecepatan, punya finishing, punya visi bermain juga. Sedangkan Rafinha nggak ada apa-apanya, ngerti nggak? Lewandowski juga dijaga ketat sama Marquinhos gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku kembali lagi ini membuktikan Sapi itu bukan pelatih hebat gitu. Nah kemudian kita bicara terkait dengan dengan si wasitnya kayak gitu. Bentar ya. Nah kalau kita bicara tentang wasitnya, memang ya apa yang dilakukan wasit fair. Kalau gue bilang semua yang dilakukan dia fair gitu lah. Apa yang keputusan dibuat dia fair dan juga itu adil. Memang agak sedikit kejam seperti yang ku bilang gitu. Memang agak sedikit kejam, cuman ya that's a football gitu loh. Apa yang dilakukan misalkan kayak Xavi kartu merah, Araujo kartu merah, kemudian staffnya si Sapi juga kartu merah. Ya, memang layak merah. Coba kita lihat tayangan ulangnya apa yang dilakukan Xavi ketika pelanggaran. Dia menendang papan untuk kamera, pembatas kamera, yang nggak tahu kapan ditendang dia. Ya memang merah. Itu kalau di Liga Inggris memang layak merah. Di Liga Inggris jangankan nendang kayak gitu, protes berlebihan, protes saja nggak boleh gitu loh. Protes saja udah kena kartu kuning, apalagi kalau kayak gitu ya memang kartu merah gitu loh. Kemudian kartu merahnya lagi staffnya memaki-maki dia sama juga. Jadi artinya menurutku kayak gini, Xavi itu bukan orang baru di sepak bola. Seharusnya dia tahu bahwasanya kalau memang wasitnya itu agak sedikit royal dalam mengeluarkan kartu, seharusnya dia ya nggak perlu marah-marah, nggak perlu mencak-mencak gitu, kalau istilahnya orang Melayu mencak-mencak gitu, nggak perlu melakukan hal demikian. Ya udah protes aja, nggak usah sampai memaki, nggak usah sampai menendang apa yang ada di depan hadapan dia, kan kekanak-kanakan lah kalau menurutku. Makanya aku bilang miskin pengalaman kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya gimana kalau sekarang gini deh. Kalau misalkan aku jadi Sapi gitu, kalau misalnya aku jadi Sapi, apakah aku akan melakukan protes keras? Ya memang, karena kita menganggap kita dizolimi, kita diperlakukan tidak adil. Tapi apakah aku harus menendang sesuatu? Menurutku tidak, karena hanya akan merugikan tim gitu. Yang pertama, timnya sudah ketinggalan, oke? Bukan ketinggalan, timnya itu sudah hampir disamakan kedudukannya. Yang kedua, mental timnya itu sedang turun. Yang ketiga, timnya sudah mendapatkan satu kartu merah, yaitu Ronald Araujo. Apakah harus diperparah dengan dia melakukan protes berlebihan dan juga mendapatkan kartu merah? Gitu loh. Seharusnya kan sebagai pelatih, hal-hal kayak gini, hal-hal di luar lapangan kayak gini kan harus diperhatikan. Agar apa? Agar mental pemainnya itu tetap terjaga walaupun sedang bermain dengan 10 pemain. Ini sudahlah mental pemain, sudahlah pemain bermain dengan 10 pemain, sudahlah mental pemain jatuh, ditambah pelatihnya juga kartu merah. Apa nggak makin drop itu mental pemainnya gitu kan. Jadi pelatih sekarang juga jadi semua pelatih juga harus berpikir hal demikian. Bukan aku sok pintar dari mereka, enggak, cuman kan ini kita bicara secara general. Makanya lah aku nggak bicara tentang taktik dan sebagainya, karena aku merasa aku belum cukup expert untuk membahas terkait dengan taktikal, terkait dengan itunya kayak gitu. Jadi kalau kembali lagi aku ingin ingatkan ya kepada semua pelatih, hal-hal kayak gitu juga harus diperhatikan kayak gitu. Apalagi kalau berhadapan dengan wasit yang yang sangat kejam kayak yang tadi malam kayak gitu.
Dan tapi kalau mau aku garis bawahi, apa yang dilakukan oleh wasit tadi malam itu masih berada dalam koridor fair play kayak gitu. Dengan hasil ini Barcelona akhirnya juga kan tersingkir. Artinya PSG akan menghadapi Borussia Dortmund di pertandingan semifinalnya kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya tinggal menyisakan satu lagi wakil dari Spanyol, yaitu siapa? Real Madrid. Semoga Madrid bisa lolos gitu ya. Aku berharapnya Madrid yang lolos, jangan City lagi gitu. Kalau aku berharapnya kayak gitu. Jadi ya kemungkinan besar mungkin PSG masuk final. Kalau nggak masuk final ya keterlaluan ini PSG antara lawan ya pemenang antara Madrid lawan City dan juga pemenang antara Madrid lawan Munchen kayak gitu. Arsenal melawan Munchen gitu loh. Jadi kalau aku pribadi mau bilang ya final ideal, kalau aku pribadi seharusnya antara PSG melawan Madrid gitu loh. Kalau aku pribadi agar apa ya? Agar lihat aja bahwasanya Mbappe bisa membawa PSG ini ke final ataupun membawa PSG menjadi juara tanpa Messi, Neymar dan pemain bintang lainnya gitu. Dan yang menurutku menjadi agak kocak tadi malam adalah Nasser Al-Khelaifi itu kan banyak disorot sama kamera ya, di ketika PSG-nya lagi kalah mukanya itu seperti kayak mau menerkam orang gitu, menerjang orang, memakan orang gitu. Cuman ketika Barcelona sudah mendapatkan kartu merah sudah sedikit senyum. Kemudian ketika PSG berhasil mencetak gol dia sudah sumringah. Kemudian PSG-nya melaju kencang dan berhasil mencetak gol lebih dan memenangkan pertandingan, senyumnya udah menjadi-jadi. Jadi ya menurutku aku nggak paham lah apakah memang ini sudah disetting seperti pertandingan timnas melawan Qatar. Ya kita nggak tahu, itu semua permainan belakang layar. Jadi kalau aku pribadi sih menilainya ya kita enjoy the moment aja, enjoy the game aja gitu. Aku sebagai fans netral ya seru-seru aja, nggak peduli juga siapa yang akan menjadi juara kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.